Bismillahirrahmanirrahim. Telepon keren. Alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqihi wa ridha nafsih, wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumil liqa'ih, amma ba'du. Yang berbahagia Mas Salihuddin atau Mas Udin dan Mbak Rendri yang telah dikaruniai putra sehat sampai hari ini, dan alhamdulillah telah diajari memahami ajaran-ajaran dan perintah agama, salah satunya melaksanakan khitan. Bapak-bapak, para undangan yang dirahmati Allah, Mas Udin pada hari ini bersyukur karena pertama putranya ketika ditanya untuk khitan tidak ada kata mundur, siap, tidak ragu-ragu, dan saking semangatnya ketika hari Kamis pagi dikitan kurang lebih jam 7 atau setengah 8, itu jam 9 sudah jalan-jalan. Khitan zaman sekarang itu tidak seperti kita dulu. Dulu pakai sarungnya dipentang, apa namanya, kemudian nanti sembuhnya itu bulanan. Anak-anak sekarang khitan 1 jam setelah itu sudah kemana-mana. Dan kemarin saya lihat kelihatannya sudah sembuh. Ini tadi juga sehat, semangat. Yang penting kita doakan mudah-mudahan Ananda Sandro ini menjadi generasi penerus kita semua yang nanti bisa memberikan manfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk nusa dan bangsa. Jadi kita itu sebagai saudara seiman punya kewajiban untuk mendoakan anak siapa saja, keluarga siapa saja, sesama muslim, supaya nanti menjadi anak-anak yang baik, yang soleh. Ketika kita sudah tua, kalau anak-anak itu menjadi orang yang baik, itu masa tuanya itu ayem. Melihat anak-anak tertib, menggantikan yang tua-tua juga bisa lebih baik. Nah, kita yang semakin tua melihat itu tinggal ayem. Karena itu wajib kita mendoakan ya tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, supaya keluarganya itu menjadi baik semua. Yang kedua, alhamdulillah di masyarakat kita ini masih mengutamakan tradisi seperti ini. Ada acara apa saja selalu ada tasyakuran, kemudian paling tidak itu ada selingan, saling mengingatkan. Jadi tadi disebut Haji Umar  hasanah. Mau itu ya tutur-tutur
Asana itu sing apik. Jadi saya nanti tidak akan tutur-tutur elek. Sebisanya apa yang baik ya yang pernah saya baca atau saya dengar, mari kita pahami bersama. Niatnya kita ngaji bersama, saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu penting. Karena apa? Karena manusia hidup itu kalau sadar dengan kesadar-sadarnya, nanti ujung-ujungnya itu akan pulang kembali kepada Allah dan nurut para mubaligh, para kiai, para ulama. Orang kalau kembali kepada Allah itu yang dibutuhkan hanya bekal takwa. Takwa itu ya berusaha semaksimal mungkin nuruti yang diperintah Allah. Bisa iso-iso juga berusaha menghindari yang dilarang. Tidak usah dipaksakan, tapi harus ikhtiar. Usaha. Salah satunya Ananda Sandro ini dikitan kemudian diadakan walimah seperti ini. Itu di samping manfaatnya supaya didengar oleh yang dikitan, tapi wong anak-anak itu ya dengar ya sambil lalu. Untung gak bawa HP. Mau bawa HP ya paling main HP. Ya manfaatnya itu untuk yang tua-tua. Jadi Mas Udin ini sudah melangkah lebih maju, berupaya supaya Ananda ini nanti setelah dihitan seperti yang disampaikan Pak Ji Umar tadi, menjadi lebih rajin, lebih semangat. Karena selama ini sudah ada tanda-tanda ngikutin baik bakum ini. Azan itu sudah belum selesai azan sudah di musola. Ya semangat, ngantri pujian. Pujian itu ternyata efektif untuk mendidik anak-anak. Jadi orang kepingin takwa itu kan prosesnya hanya ada dua. Itu yang saya baca di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam. Itu beliau mengatakan, tidak usah saya bacakan bahasa Arabnya, percuma, bapak-bapak tak ngerti. Bukan curiga, tapi lagi sih nggak ngerti. Tapi saya yakin Ustadz Bakar lebih paham. Kata Syekh Ibnu Athaillah, orang kepingin jadi orang takwa itu caranya hanya ada dua, tidak ada cara yang ketiga. Yang pertama itu dimulai dari usaha manusia itu sendiri. Jadi ikhtiar. Pertama kata Ibnu Athaillah, diawali dari memahami hal-hal yang terkait dengan keimanan. Mulai dari memahami apa sih sebenarnya iman itu, dan paling tidak itu hafal rukun iman. Sekarang anak-anak ditanya rukun iman ada berapa? 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ditanya, kadang tanya Pancasila nggak hafal. Rukun iman. Ya dulu itu ya pelajaran tentang tauhid keimanan itu di mana-mana, namanya anak sebelum masuk SD itu sudah dikenalkan rukun iman. Ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabnya, Rasul, sampai nanti ada qada. Itu dulu dikenalkan pada kita. Sekarang kurikulum sekolah itu ya sudah tidak ada itu. Pelajaran agama itu dipersempit menjadi global.
orang orientasinya lebih kepada urusan duniawi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda-muda itu lebih bangga kalau anaknya itu matematikanya jos, tapi nggak ngerti agama, niati wudhu kadang nggak ngerti. Apalagi orientasi ke depan itu orang ngacanya itu ke negara barat kan. Sekarang anak-anak itu, saya dengar ibu-ibu muda itu lebih bangga ngajari anaknya itu tidak kenal bongsone dhewe. Dulu misalnya anak-anak kita kecil kemudian namanya anak agak nakal, itu mesti dituturi nggak bareng, nggak boleh. Ibu-ibu muda sekarang sudah tidak ada. Itu anaknya saja no. Sudah tidak kenal lagi. Oh, kok gak pareng, apa tidak boleh. Dia dipikir pokoknya itu dunia ruang bareng. Nah ini sebuah penurunan yang sangat drastis. Kita maju dalam banyak bidang, tapi urusan iman itu semakin keropos. Maka alhamdulillah ada acara-acara seperti ini, kita masih paling tidak itu masih ada saling mengingatkan. Jadi kata Ibnu Athaillah pertama itu kenalkan dulu anak itu tentang iman. Iman kepada Allah itu ya berangkat dari memahami asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekarang alhamdulillah Badul Hamid rada ono ya pujian Allah wujud kita bator. Mukhalafatul lil hawadisi yang muhfinasi. Itu lumayan. Nanti lama-lama itu paham apa sih Allah wujud kita bator. Allah wujud itu ya hidup ini tidak bergantung kepada Allah. Semuanya itu ada Allah. Nah kita ngajari sebenarnya gampang. Kalau kita memang kepingin anak kita beriman. Satu contoh sederhana ya. Nyambut gawe kok oleh rezeki rada akeh, oleh bonus. Terus anak putune dijak, ayo mangan-mangan. Alhamdulillah bapak oleh dikai Allah rezeki akeh. Tapi Allah itu dicangking. Alhamdulillah Allah hari ini ngasih saya rezeki, ayo syukuran mangan bareng-bareng. Ketika diajak makan, pada saat kecil dia terkesan, oh bapakku dikai Gusti Allah duit. Lah proses dari mananya itu nanti belakangan. Tapi ditanamkan bahwa rezeki itu datang dari Allah. Ini lama-lama kalau sudah kenal, oh ternyata Allah itu baik. Orang tuanya sakit, ke rumah sakit, ayo ikhtiar. Barangkali nanti dengan begini Allah memberikan kesembuhan. Dicanda lagi yang namanya Allah. Setiap ada apapun yang baik, kemudian kita kaitkan kepada Allah, mindset dan pikiran anak itu selalu Allah itu baik ya, ternyata. Oh misalnya orang sing gak api, corona, ya diberitahu ini kelihatannya Allah muji kita. Kita sudah lama dapat kenikmatan, gak tahu diuji. Ini kena diuji corona ini kan acret semua ya. Yang biasa Melayu banter ya rada direm. Biasa ya obral duwe enggak ana sing diobral ya mandek dhisik. Itu artinya bahwa begini ini pelajaran dan itu perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita. Kalau lama-lama mindsetnya sudah begitu, akhirnya hidup itu terus senang karena merasa difasilitasi Allah. Pada saat nanti mendengarkan ada perintah Allah harus melakukan ini, harus melakukan itu ketika melakukan itu pikirannya itu ada hubungan timbal balik. Jadi itu salah satu cara mengenalkan agama itu ada yang melalui proses. Itu disebut thariqatul hidayah.
jalan untuk mencari hidayah, tapi dilakukan oleh manusia itu. Ya caranya nanti ya di samping sadar ada Allah, melaksanakan ibadah, belajar pelan-pelan. Kemudian nanti yang dilarang ya kalau bisa ditinggalkan. Insya Allah kalau kita rasakan hidup itu lebih tertib, mengikuti aturan agama, termasuk aturan kemasyarakatan. Karena aturan masyarakat itu juga tidak ada yang menyimpang dari agama. Semuanya itu mesti dasarnya agama, mesti baik, menghendaki kita semua baik bersama-sama. Itu bagian dari mewujudkan makna ibadah. Jadi ibadah itu ya macam-macam, termasuk yang paling menonjol dan utama itu ya sholat. Yang lain-lain juga ibadah. Kita begini ini datang, ya ibadah. Pertama idkhalus surur, nyenengno tonggo. Itu kata Rasulullah, idkhalus surur alal muslim sedekah. Jadi kita ini sedekah double. Teko iku wis sedekah, ngekeki dhuwit sandro ya sedekah. Ganjarane loro. Jadi agama itu enak kalau kita memahami semuanya itu ibadah. Ngerawangi tonggo, toto-toto, masang terong, masang kursi, masih belok tok, itu juga ibadah, nyemangati. Jadi makanya juga kalau kita paham itu enak. Terus juga jangan membiasakan misalnya ya ini sekedar selingan ya. Kan kadang-kadang sering kita ono pasang terong, belok tok, ono sing ngrasani. Belok tok ya iso. Ndelok ya ibadah. Ya berarti kabeh ini. Aja dirasani. Alhamdulillah didelok berarti kan ada perhatian. Kerja bakti juga begitu. Delok tok. Saya tuh kadang-kadang kangen-kangen. Ada yang ngomong kadang-kadang. Dan duit toto kromo. Jangan kerja bakti. Jadi kerja bakti ya wong ya iku wae. Kerja bakti percuma sing teko iku wae. Wis kait lahir ngomong ngono. Dulu sebelum begini ini yang tua-tua itu sudah berjuang habis-habisan. Arek-arek nom-nom gak ora-ora ceritane ya kok ngoro kembong iki. Jadi yang tua-tua itu sudah duluan dulu punya partisipasi. Oh jadi dirasani. Itulah kita memahami agama. Jadi enak sebenarnya. Nanti kemudian ditingkatkan ibadahnya. Ya ada zikir, ada wiridan, ada sholawatan. Itu bagian dari cara mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya begitu. Tapi ada yang kedua, kata Syekh Ibn Athaillah, ada orang itu tidak pakai ikhtiar, terus gak tahu sholat, gak tahu ngaji, gak tahu apa-apa. Tapi satu saat, kalau Allah itu mencintai hambanya, masih gak tahu kenal apa-apa, tahu-tahu dijewer kalau Allah. Ditarik hatinya supaya dekat kepada Allah. Akhirnya kemudian tua-tua jadi wong apik. Kan banyak begitu. Nom-nomane wis gak kenal langgar, gak kenal masjid, gak kenal ngaji, gak kenal, wis gak tahu apa-apa. Bareng wis tuwa didelok Allah itu sayang. Iki arek iki gak tak tuntun. Saenom kok mlebu neraka. Akhirnya dijewer kupingnya. Diseret atine, kemudian ingat kepada Allah. Begitu tua jadi orang yang melebihi ustadz. Ustadznya kadang-kadang malah gak tambah rajin. Sekarang itu kan Ustadz Kiai dadaan. Dalam YouTube hari itu ditiru ceramah rono tadi terkenal. Ya YouTube. Nah, saya Kiai YouTube. Lah itulah. Jadi Islam itu kalau kita melihat berdasarkan agama,
delok wong iku enak. Kita bisa ibadah tekun alhamdulillah, tinggal mendoakan yang lain-lain. Ini sing dorong ya wis dongakno wae. Siapa tahu satu saat nanti dijewer Allah kemudian mau datang ke rumah Allah. Gak usah dirasakan itu urusan. Tapi yang penting kita wajib saling mengingatkan. Nah, cuma ya gitu. Walaupun ada dua cara, ada yang caranya melalui prosedur kita harus berusaha, ada yang nunggu dipanggil Allah. Ojo milih yang kedua. Nunggu aku ngenteni kok dijewer Allah. Iya nih terus sampai orek sak terus dijewer, bareng dorong sampai ditonton mari ngono tebal. Nah itu bahaya. Jadi paling tidak harus ada peningkatan, baik peningkatan urusan duniawi maupun peningkatan urusan ukhrawi. Insya Allah kalau kita mau nalar seperti itu ya, lama-lama nanti menjadi baik. Amin. Saya kira itu saja. Wah, tak delok supaya mateng ketau. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan bagi